صلوا على النبي محمد. Baggage. Every unattended baggage will be secured by airport security personnel. Thank you. لكم بشر الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. لكم بشر الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فاعدة الوصول. نزلتم في منازل فسدت بكم شرفا وضاعف بالنزول. لا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلوا على محمد. يا
ustazah. Kemudian juga anak-anakku semuanya, wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dia cintai. Yang pertama dan utama, anak-anakku semua yang harus kalian sadari bahwa kalian saat ini berada dalam nikmat Allah yang sangat agung. Dan semoga kalimat ini didengar oleh orang tua kalian, agar orang tua kalian juga bersyukur. Sungguh merupakan nikmat jika punya anak mau jadi seperti kalian. Yang beruntung pertama kalian sendiri, karena nafas-nafasmu dihitung sebagai nafas pahala. Karena kalian bernafas ke taman surga, di tempat yang disanjung-sanjung, yaitu pesantren, yang disebut oleh Nabi dengan taman surga. Maka kalian harus sadar betul kalau kalian itu bukan di asal tempat, tapi di tempat yang Nabi menyanjungnya. Malaikat pun telah menghamparkan sayap keridoannya, maksudnya terus mendoakan malaikat. Dan Allah ridho kepada kalian. Dan baginda Nabi berpesan khusus kepada semua umatnya agar peduli kepada kalian. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma." Jika datang kepadamu sekelompok orang seperti kalian ini yang menuntut ilmu, qulu lahum marhaban marhaban, sambut mereka. Marhaban, selamat datang di wasiyyati Rasulillah. Sambut mereka. Mereka adalah wasiatnya baginda Nabi. Apa wasiat baginda Nabi? Semua orang diperintah oleh Nabi untuk perhatikan. Waqruhum, kata baginda Nabi, perhatikanlah mereka para penuntut ilmu. Jadi yang memperhatikan penuntut ilmu akan menjadi orang yang beruntung. Memperhatikan penuntut ilmu dengan ilmunya, maka mereka guru yang beruntung. Memperhatikan penuntut ilmu dengan hartanya, maka mereka donatur yang beruntung. Dan semua yang ikut andil di dalam menjaga para penuntut ilmu, mereka masuk lingkaran kemuliaan. Artinya kalian menjadi sebab kemuliaan oleh anakku, maka itu harus bangga. Dan juga wahai para wali santri, para orang tua yang mungkin mendengar suara ini, Anda harus beruntung. Anda bayangin jika Anda punya anak tidak di dalam pondok pesantren. Setiap hari mungkin terlambat pulang saja Anda sudah gelisah. Kalau Anda tidak gelisah, mungkin Anda tidak punya cinta. Gelisah, kenapa anakku terlambat dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi pergaulan yang tidak terbatas. Anda tidak bisa mengontrolnya. Anda bisa perhatikan hanya di saat di rumah, keluar pagar rumah, dan Anda sudah tidak tahu apa yang terjadi di sana. Maka para orang tua santri, para wali santri, kalau tidak bersyukur dengan keberadaan anaknya di pondok seperti ini, khawatir nikmat itu dicabut lalu anaknya dilempar ke tempat yang di sana anaknya bikin susah orang tuanya. Maka hai para wali santri yang mendengar suara ini, bersyukurlah. Bersyukurlah, dan siapapun yang mendengar kalimat ini, rindulah Anda untuk membawa putra-putri Anda ke tempat mulia yang seperti ini. Dan para guru, para pembimbing semuanya, Anda ini berjuang meneruskan perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang Anda lakukan ini betul-betul kebaikan yang luar biasa. Disiplin ilmu apapun yang Anda ajarkan, wahai para guru, akan menjadi amal akhirat, karena Anda mengajar di tempat di taman surga. Ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, ilmu apapun. Jadi memang harus sadar mana ini. Jangan sampai Anda meremehkan, meremehkan ilmu Anda. Mungkin Anda berkata, aku punya ilmu bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan ilmu akhirat. Bukan ilmu akhirat kalau digunakan untuk dunia. Tapi kalau ilmu dunia itu digunakan untuk akhirat, akan menjadi akhirat. Anda guru bahasa Inggris di sini? Anda guru matematik? Coba, kalau guru bahasa Inggris membuat kursus di depan sana, kemudian semua alumni kursusnya bisa jadi guide yang mengantarkan orang ke tempat judi dan zina, dapat apa? Itu anak siswa yang berbahasa Inggris dapat dosa, yang ngajari dapat bagian dosa. Begitu sebaliknya jika seorang guru bahasa Inggris mengajarkan ilmunya di tempat semacam ini, lihat, santri berbahasa Inggris untuk mengembangkan ilmunya, ilmu yang mengenalkan kepada Allah, jadi pahala. Ini harus dipahami oleh siapanya. Makanya kalau sudah masuk ke tempat ini jangan ragu, pandang keridhaan Allah.
Jadi kita harus betul-betul sadar bahwasanya yang kita cari di sini bukan sekedar biar dunia. Sama wah kalian wahai anak-anakku semuanya. Orang tuamu waktu memiliki ke pondok ini bukan hanya urusan ijazah. Kalau hanya urusan ijazah, SMP di samping rumahmu gratis. Tapi kenapa ayahmu dan ibundamu memilihkan kalian untuk pondok di sini? Ada sesuatu yang tidak pernah diucapkan, tapi itu ada di dalam hatinya, yaitu surga, ridho Allah, kemuliaan. Bukan urusan ijazah saja. Kalau ijazah di mana-mana ada. Jadi sebetulnya menggiring kalian ke sini dan membawa ayahmu untuk menghantarkan kalian ke sini, wahai anak-anakku, iman. Itu yang istimewa dan itu yang menyelamatkan kalian nanti di akhirat. Maka siapapun yang saat ini berada di tempat ini, kalau tidak serius rugi, tidak tulus rugi, yang ikhlas. Semua yang berjuang di sini ikhlas, maka semuanya kalau sudah bergabung di tempat mulia semacam ini, semuanya mulia. Enggak pandang siapa dia, gurunya, tukang sapunya, tukang masaknya, sama, karena kita tim kebersamaan. Biarpun ada ustadz yang hebat, nggak ada tukang masak.